Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita masih bisa melakukan dakwah meskipun tidak secara bertatap muka dengan teman-teman sekalian. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurlaila Ulungo, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 6. Bicara tentang motivasi saya masuk pada jurusan Ilmu Al-Quran ini, yakni yang pertama karena menurut saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini merupakan hanya jurusan ini yang tidak ada di kampus Gorontalo, karena menurut saya jurusan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan yang kedua, motivasi saya masuk pada jurusan ini yakni untuk memperdalam dan ingin memperbaiki bacaan Al-Quran saya, serta ingin mendalami dan ingin mengetahui isi-isi yang ada dalam Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga, di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa di jurusan kami ini kita bisa mendapatkan ilmu dunia dan kita bisa mendapatkan ilmu akhirat juga, insya Allah. Jadi menurut saya jurusan ini sudah menyelamatkan saya sebagai pemula untuk mengetahui ataupun ingin memperdalam bacaan Al-Quran saya, seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memberikan ceramah singkat mengenai faedah kisah dan hikmah pengulangan kisah. Di sini di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kisah yang terdapat di dalam Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat seperti dongeng belaka, akan tetapi kisah yang terdapat di dalam Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta menjelaskan segala sesuatu yang baik untuk umat manusia. Dan tujuan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran ini yakni untuk meringankan beban Nabi SAW ketika beliau dicaci atau dimaki oleh kaum-kaum yang menantang beliau. Dan faedah kisah yang ada dalam Al-Quran ini yaitu dapat meneguhkan hati Rasulullah dan hati umatnya dalam menegakkan agama Allah, serta dapat menguatkan kepercayaan orang-orang yang beriman melalui datangnya pertolongan Allah dan hancurnya kebatilan beserta para pendukungnya. Faedah ini tercantum dalam Al-Quran surah Hud ayat 120 yang berbunyi, semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Nabi Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian
Faedah dari kisah ini juga dapat memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad dalam menuturannya mengenai orang-orang terdahulu, serta dapat membuktikan kekeliruan ahli kitab yang telah menyembunyikan keterangan dan petunjuk di samping itu, kisah-kisah itu juga memperlihatkan isi kitab suci mereka yang sesungguhnya sebelum diubah dan direduksi, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 93, yang artinya semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Kata Nabi Muhammad, maka bawalah Taurat, lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi faedah dari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, kita semua bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah itu, dan kita semua bisa menceritakan kisah-kisah tersebut ketika hendak menidurkan anak-anak tersebut. Setidaknya masa kecilnya anak-anak kita itu dihabiskan mendengarkan kisah-kisah yang haru, bukan kisah yang haru. Adapun hikmah pengulangan kisah-kisah dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Manhalil Al-Qatan, beliau menjelaskan hikmah pengulangan kisah-kisah dalam Al-Quran yakni dapat menjelaskan ketinggian kualitas Al-Quran, memberikan perhatian yang besar kisah kepada dalam Al-Quran, menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran, dan memperlihatkan adanya perbedaan tujuan diungkapkannya kisah tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.